Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ukti yang dimuliakan Allah ya. Artinya masalah jodoh itu kan termasuk bagian rezeki yang Allah yang sudah menentukan. Waktu dan sebagainya itu Allah yang mengatur. Intinya tetap tidak boleh prasangka buruk kepada Allah. Artinya sampai Anda merasa nggak sanggup lagi dengan ujian, ingin mati, naudzubillah. Emangnya Anda pikir mati itu enak apa? Apa udah jaminan Anda mati selamat? Jadi jangan merasa bahwa mati itu kayak menjadi solusi. Memang kematian itu adalah sesuatu yang pasti, tapi kan bukan harus dicari-cari. Artinya kadang orang menganggap kayaknya mati itu beres semua. Kata siapa? Kalau seandainya seberat-berat ujian di dunia, tidak ada apa-apanya dengan ujian yang paling kecil yang Allah berikan kepada seorang hamba di akhirat. Ujian siksa, murka Allah itu naudzubillah, nggak bisa dibayangkan. Paling ringannya siksa neraka, paling ringan. Itu subhanallah kalau seandainya seorang hamba meletakkan kakinya, menapakkan kakinya di lantainya saja, itu yang pecah itu kepalanya. Itu paling ringan katanya. Gak akan mampu, jadi gak kebayang. Setetes api neraka yang kalau dijatuhkan di bumi itu bisa menghanguskan bumi semuanya. Artinya banyak banget ujian yang akan dilewati seorang hamba di akhirat. Jadi tergantung dengan amal-amalnya di dunia. Makanya sekarang sekali lagi kita diberi kesempatan untuk ada di dunia, jangan bukan berarti kita benci dengan kematian, bukan. Tapi bukan berarti artinya gini loh. Kita berpikir apa yang kita bawa ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mau sekarang belum apa-apa, dengan ujian Allah kita belum sabar. Kadang mungkin kita prasangka buruk sama Allah. Kita nantang mati. Ini kan kita mau bawa apa di hadapan Allah? Apa yang bisa kita banggakan? Amal Anda bagaimana? Amal ibadah kita gimana? Terus apa yang sudah kita lakukan dalam hidup kita yang bisa menjadikan kita bisa diakui oleh Nabi Muhammad SAW sebagai umatnya? Nah, itu harus diperhatikan. Apa yang sudah kita lakukan kepada orang tua kita sebagai bentuk bakti kita? Apa yang kita lakukan kepada umat Nabi Muhammad sebagai tanda sambung hati kita dengan Rasulullah? Lihat, kita belum punya apa-apa. Seorang sahabat Nabi yang paling mulia, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, subhanallah, orang yang sudah dikasih kabar gembira dengan surga, itu pun masih kalau setiap ingat akhirat nangis. Saya ingat akhirat nangis, sampai melihat seekor anjing nangis. Sayyidina Abu Bakar coba. Kurang baik gimana? Kurang bagus gimana? Setiap kebaikan beliau yang paling cepat menjalankannya. Semua yang dilakukan Nabi dilakukan oleh beliau. Bahkan sampai dipuji dalam Al-Quran. Ketika ada dua orang berada di dalam gua, lihat sampai punya pangkat sebegitu tingginya, lihat seekor anjing nangis. Ngomong apa beliau? Ya wahai anjing, seandainya aku ini nanti menjadi orang yang selamat di akhirat, aku gak terpeleset ketika melewati sirat, maka aku beruntung. Aku lebih beruntung darimu. Tapi kalau seandainya ketika aku terpeleset dalam sirat, maka kamu sungguh lebih mulia dariku. Lihat anjing mikirnya begitu. Kita amal gak ada, ibadah masih belang bentong, gak karuan, istiqomah juga enggak, ke orang tua juga gak bakti-bakti amat. Ke Nabi juga kadang suka lupa. Gitu kok ngerasa nantangin kayak pengen mati menyelesaikan masalah. Kata siapa? Itulah. Artinya sekarang masalah jodoh ya. Artinya jodoh itu sudah Allah tentukan. Seandainya Anda mencari sekuat tenaga pun kalau belum Allah tentukan untuk ketemu jodohnya nggak bisa. Tapi kalau sudah Allah tentukan, Anda mau ngumpet di bawah kolong pun ketemu juga. Gitu loh. Jadi artinya tetap husnudzon kepada Allah. Ya mungkin sekarang boleh usaha tapi dengan cara yang baik. Artinya tetap husnudzon kepada ya Allah, pilihkan yang terbaik ya. Umi bisa bantu enggak? Ya kalau Anda orang yang sambung dengan Al-Bahjah ya, mungkin Umi bisa membantu. Karena memang ya Umi sendiri pun kalau mencarikan jodoh orang juga nggak gampang. Artinya kalau ada orang minta dicarikan jodohnya, Umi harus tahu dong, kamu gimana sifatnya. Supaya nanti kalau nyariin yang Umi nggak dolim sama orang yang kami sambungkan kan gitu. Ibarat Umi nggak akan jual barang kecuali Umi tahu kualitas barangnya seperti apa. Ini urusan barang ya. Itu juga ada amanah di hadapan Allah. Kalau Umi jual barang cacat ibaratnya, lalu Umi katakan ini bagus, itu dolim, dosa gede. Apalagi nih pasangan hidup. Umi promo ke seorang laki-laki, ini ada wanita soleha baik. Nggak taunya ternyata yang kami sambungkan nggak soleha banget. Hanya Umi yang ngomongin. Orang mungkin percaya, nih Umi yang ngomong nih, rekomen Umi kan gitu. Ujung-ujung ternyata nggak sesuai kenyataan. Maka ini ada hukuman di hadapan Allah. Jadi harus tahu dulu dong gimana dia pergaulannya, akhlaknya, soleha enggaknya. Bahkan ibaratnya kalau ada orang minta dicarikan begitu ya Umi harus kenal banget gitu loh. Kalau saat dia jadi santri Umi ya gampang banget Umi ngelihatnya, tanya. Santri aja Umi seleksi. Sampai kita lihat dulu gimana kualitasnya, akhlaknya dan sebagainya. Jadi seperti itu ya. Ada aturannya di dalam memilihkan jodoh gitu ya. Jadi tapi insya Allah Anda husnudzon kepada Allah, Anda perbaiki diri,
husnudzon terus kepada Allah. Jangan ngerasa kayak Anda tuh ujiannya paling berat. Ini menunjukkan Anda sendiri kurang sabar dalam hidup Anda dalam menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah Allah nggak akan berikan ujian di luar kemampuan kita. Jadi seperti itu ya ukhti ya. Anda tetap sabar, minta kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah. Semoga nanti Allah berikan jalan keluar yang terbaik. Allah pilihkan pasangan yang baik untuk kebahagiaan dunia akhirat Anda. Wallahu a'lam bishawab.